Shalom, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Gabriel Didiktus Nahakseran, NIM 2061111032. Saya akan menjelaskan macam-macam gaya renang. Gaya renang yang pertama, renang gaya dada. Renang gaya dada sering juga disebut dengan gaya katak. Penyebabnya gerakan tangan dan kaki menyerupai katak saat berenang. Perbedaan gerakan manusia dengan katak saat melakukan gerakan renang gaya dada adalah saat melakukan posisi meluncur. Pada gaya dada saat meluncur, kedua tangan dan kaki manusia harus dalam posisi luncur. Gerakan ini berguna mengurangi hambatan dan tekanan ketika tubuh sedang melaju di dalam air. Setelah meluncur, kaki dan tangan melakukan gerakan secara bersamaan. Kedua kaki ditarik ke samping, lutut ditekuk sehingga kedua tungkai kaki bertemu di belakang pantat. Setelah itu, kedua kaki diluncurkan ke belakang dengan membuat lecutan untuk mendapatkan luncuran. Di saat kedua kaki ditarik ke samping, secara bersamaan kedua lengan ditarik ke samping hingga telapak tangan sejajar dengan bahu. Lalu diluruskan kembali ke depan. Saat tangan ditarik ke samping, gerakan dilanjutkan dengan mendorong air ke belakang. Setelah itu tangan ditarik ke dalam dada dan diluruskan ke depan sehingga tubuh dan akan mendapatkan luncuran. Begitulah gerakan renang gaya dada yang dilakukan secara berulang untuk fase bernapas. Dalam gaya dada, kepala diangkat ke atas permukaan air saat tangan ditarik ke samping dan masuk ke dada. Ketika tangan sudah dalam posisi lurus, kepala harus sudah dalam posisi di dalam air. Yang kedua, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan gaya renang terbaru yang diadopsi dari renang gaya dada. Dalam hal kecepatan, gaya kupu-kupu biasa menghasilkan kecepatan yang lebih baik dibandingkan gaya dada, tetapi membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Sikap kaki saat melakukan renang gaya kupu-kupu adalah dengan melakukan lecutan seperti ekor lumba-lumba. Oleh karenanya, gaya ini juga sering disebut sebagai gaya lumba-lumba. Gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu dilakukan dengan memanfaatkan gerak sendi pergelangan kaki dan punggung kaki. Pertama, pinggang diturunkan ke bawah, diikuti dengan lecutan kaki ke arah bawah untuk menekankan air ke bawah secara cepat serta kuat. Setelah itu, pinggang diangkat ke atas agar kaki ikut naik. Lalu gerakan diulangi dari awal. Sementara itu, untuk gerakan tangan diangkat keluar menuju permukaan air, lalu diikuti dengan gerakan seperti menangkap saat tangan kembali masuk ke dalam air. Dengan demikian, air akan mendorong ke belakang dan berenang mendapatkan lecutan ke arah depan. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang saat berenang. Adapun pernapasan dilakukan ketika tangan mulai ditarik ke arah bahu. Pada momen itu, kepala dapat diangkat ke atas air dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat kepala sudah kembali masuk di air, udara dikeluarkan lewat mulut dan hidung secara bersama-sama. Yang ketiga, renang gaya punggung. Berenang gaya punggung dilakukan dalam posisi tubuh terlentang di bawah. Ini membuat kita lebih mudah melakukan bernapasan. Sebab
wajah dan hidung tidak berada di dalam air, namun karena wajah menghadap ke atas, sulit bagi berenang untuk melihat ke depan saat melakukan gaya punggung. Gerakan tungkai kaki dalam renang, gaya punggung dilakukan dengan sisi berganti. Berenang ke arah bawah antara kaki kanan dan kaki kiri. Dalam hal ini, posisi kaki lurus, lutut tidak ditekuk dan tidak tarik ke arah samping. Kaki hanya lurus dan bergerak dan atas ke secara bergantian. Sementara itu, ada 3 gerakan utama yang dilakukan oleh tangan dalam gaya punggung menarik, mendorong, dan kembali. Tangan ditarik ke arah dan atas. Lalu saat sudah masuk di dalam air, tangan mendorong ke arah belakang untuk menempatkan lecutan. Gerakan ini dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri. Yang keempat, renang gaya bebas. Renang gaya bebas sering juga disebut sebagai renang gaya crawl. Gerakan yang harus dilakukan hampir sama dengan gaya punggung. Hanya saja, gaya bebas dilakukan dengan posisi badan terkurap. Gerakan kaki dilakukan dengan mendorong tungkai ke arah bawah secara bergantian. Perlu diperhatikan, saat tungkai kaki menendang ke bawah, lutut tidak ditekuk, sehingga paha dan betis tetap dalam posisi lurus saat kedua kaki bergantian menendang ke arah bawah. Sementara itu, gerakan tangan dilakukan seperti saat mengayuh perahu, bergantian ke arah depan, lalu masuk ke air sembari mendorong belakang untuk mendapatkan lecutan. Saat tangan kiri berada di depan, tubuh agak agak serong ke arah kanan. Lalu kepala diangkat sedikit ke sebelah kanan. Pada saat itu kita bisa mengambil nafas. Saat kepala kembali masuk ke dalam air, udara dikeluarkan secara bersamaan lewat hidung dan mulut. Lalu giliran tekanan ditarik ke depan, tubuh menyerong ke arah kiri. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang. Baik, terima kasih penjelasan saya. Shalom.